Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Vina dan juga Eki. Menjelang putusan sidang PK Saka Tatal, sepertinya tim dari Saka Tatal ini juga melakukan hal-hal yang sifatnya adalah kayak kearifan lokal saja. Karena sudah nggak bisa lagi ya dilakukan berbagai macam pembuktian karena sidangnya sudah selesai. Hari ini ada sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di tempat kediaman dia di salah satu masjid di sana setelah sholat Jumat hari ini. Dan Saka Tatal pun mengatakan di pagi harinya ya, pada saat diwawancara oleh sejumlah YouTuber dengan gaya bercandanya, katanya berani sumpah pocong gitu, kok sekarang malah nggak ada, apa yang ditutupi begitu. Ini ditujukan untuk Ibtu Rudiana karena mereka pun sudah mendapatkan kabar sepertinya Ibtu Rudiana tidak akan hadir dalam sumpah pocong tersebut. Kayaknya masuk akal Pak Rudiana nggak hadir karena ada ribuan masyarakat yang datang. Itu kayaknya bener-bener kayak jumpa fans gitu dengan Saka Tatal. Mayoritas mereka mendukung Saka Tatal. Jadi kalau ada Ibtu Rudiana hadir ke sana, aku nggak bisa bayangin apa yang terjadi pada Ibtu Rudiana. Pasti mungkin bakal disorak-sorakin lah, atau hal-hal yang tidak pantas. Karena kalau sudah ada masyarakat, massa yang sebegitu banyaknya, itu ada salah satu bagian yang kesannya kesel gitu. Selama ini kesannya adalah Ibtu Rudiana itu menginjak-injak orang kecil, para kuli bangunan. Nah, sebenarnya secara hukum, sumpah pocong ini nggak bisa dijadikan salah satu bagian alat bukti ya. Tetapi ini sih sebagian orang menilainya hanya untuk keyakinan aja, Anjas. Aku sih menilainya, kalau secara pribadi memang percaya nggak percaya. Tapi masih banyak loh orang Indonesia tuh yang ngerasa kayak ada keyakinan gitu loh. Kalau ngomongin keyakinan kan kita nggak bisa memaksakan, yaitu adalah urusan kita dengan Tuhan, terus juga dengan latar belakang. Berbicara terkait dengan keyakinan, ini pun juga sama dengan putusan hakim nanti. Yang namanya hakim itu boleh memutuskan suatu perkara, vonisnya cukup dengan satu alat bukti plus dengan keyakinannya. Nah, keyakinan ini kalau aku lihat ini adalah salah satu langkah tim kuasa hukumnya Saka Tatal untuk meyakinkan yang mulia hakim pada saat nanti akan memberikan vonis untuk Saka Tatal sidang PK-nya, bahwa Saka Tatal bukanlah pelaku yang dituduhkan selama ini. Karena ada poin-poin yang disampaikan dalam sumpah ini kan, bahwa ada salah satu ustadz atau orang yang dituakan di sana memandu Saka Tatal, bahwa kata-katanya adalah, saya bersumpah saya tidak melakukan seperti itu apa yang telah divoniskan oleh hakim 8 tahun yang lalu. Lantas di mana Ibtu Rudiana kok tidak hadir? Bukankah di wawancaranya waktu di press conference tampil dengan Hotman Paris beserta keluarga dari Vina kan mengatakan bahwa saya siap loh dilakukan sumpah pocong atau sumpah apapun. Aku flashback balik lagi, oh maksudnya Ibtu Rudiana saat itu yang dimaksudkan dia berani untuk sumpah pocong adalah untuk terkait isu yang katanya putranya Eki itu sebenarnya masih hidup. Aku putar berkali-kali, ternyata Ibtu Rudiana itu maksudnya hanya untuk saya berani bersumpah bahwa Eki, putra yang saya sayangi, yang saya urus sejak kecil, itu adalah yang meninggal. Itu adalah poinnya. Tetapi tentang apakah Ibtu Rudiana melakukan penganiayaan atau melakukan rekayasa, itu bukan bagian yang dia berani untuk sumpah pocong. Kalian cek lagi deh, sepanjang keterangannya yang dimaksudkan untuk sumpah tersebut adalah untuk bagian apakah benar Eki sudah meninggal dunia atau belum. Kalau untuk itu sih, kita semua kayaknya yang punya pikiran sehat memang sudah yakin bahwa yang meninggal dunia adalah Eki, dengan buktinya adalah foto-foto yang ada, yang sudah tersebar, plus juga dengan keterangan saksi-saksi yang pertama kali datang pun, yang sekarang sudah mulai bermunculan, ya seperti kalian tahu kan ya, ada Ismail, Purnomo, Adi, dan lain-lainnya. Nah, terkait dengan saksi yang baru muncul ini, yang bernama Ismail, aku lihat di Kang Dedia bahwa dia ini nangis, teman-teman. Waduh, kenapa nih? Apakah jangan-jangan dia akan mencabut laporannya atau keterangan ini? Ternyata dia mengaku bahwa baru aja nelpon sama istrinya yang tinggal di Bekasi. Katanya begini, adik saya itu namanya Ibrahim, sudah puluhan tahun nggak ketemu, tiba-tiba datang ke rumah saya di Bekasi, itu tolak pinggang sambil ngomongnya nada tinggi, marah-marah ke istri saya,
dia minta bahwa saya harus mencabut atau mundur dari kasus Vina dan juga Eki. Kemudian ditanya sama istrinya Ismail ini bahwa, kok kamu ngomongnya begitu katanya. Ya, dia bilang saya ada yang nyuruh, katanya orang Jakarta. Mereka adu mulut antara istri Ismail dan juga adiknya yang bernama Ibrahim. Itu abang lo bicara yang sebenarnya gitu. Itu terjadi perselisihan. Nah, Ismail ini nangis ya di hadapannya Kang Deddy, bilang bahwa saya tuh khawatir sama istri dan anak saya karena adik saya itu orangnya nekat. Dulu aja saya pernah berantem sama adik saya itu, dia ngebawa kayak senjata, bahkan sempat juga kasusnya itu sampai ke kantor polisi. Waktu dia mau membawa senjatanya tersebut, saya ambil kayak obeng untuk mempertahankan diri, tapi malah saya yang dilaporin. Akhirnya ya terjadi perselisihan seperti itu. Sudah lebih dari 20 tahun katanya mereka tidak ketemu, tetapi gara-gara dia muncul kemudian viral menjadi perdebatan, istrinya Ismail itu ya diancam seperti itu. Apakah ini beneran si Ibrahim itu ada yang menyuruh, atau jangan-jangan Ibrahim itu hanya inisiatif pribadi aja, pengen melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan kakaknya? Ada beberapa kemungkinan sih. Yang kemungkinan pertama tadi itu adalah inisiatif dari si Ibrahimnya, atau yang lain lagi adalah terkait dengan mungkin ada orang-orang di luar sana yang ngerasa terancam dengan keterangan Ismail ini. Bahkan juga dari Kang Deddy kan bilang akan membantu untuk mengamankan istri dan juga anaknya yang saat ini masih SMP anaknya. Istrinya itu bekerja sebagai buruh cuci ya di sejumlah tempat di kawasan tempat tinggal dia di Bekasi. Ini sangat mengerikan sekali, dan sekaligus ini ngebuat kita semakin yakin. Banyak yang bertanya ataupun juga memberikan statement kayak kuasa hukumnya Suroto kan, yang dia bilang kan waktu itu, ataupun juga lawannya dari timnya Kang Deddy lah ya, boleh dibilang seperti itu, yang mempertanyakan kevalitan dari para saksi yang baru muncul beberapa waktu terakhir ini. Kemana aja mereka? Kok nggak 8 tahun lalu muncul katanya? Ini aja katanya sudah 8 tahun lalu terjadi, dan viralnya luar biasa sekarang aja. Masih banyak kok saksi-saksi itu yang takut untuk memberikan keterangan gitu. Salah satunya adalah Yeni. Yeni itu kan seorang gadis yang dulunya itu mau dilamar oleh putra angkatnya Ismail yang bernama Purnomo kan ya. Yeni kan ditanyain sama Kang Deddy bahwa coba nomornya mana itu, kapan kita malam minggu ke sana gitu. Terus dikatakan, oh Yeninya nggak mau dicampur-campurkan ke dalam kasus ini. Ya, kita bisa pahami ya, orang daerah, jangankan orang daerah, orang yang tinggalnya di kota ataupun juga sebenarnya Bekasi, Cirebon, Pulau Jawa tuh masih relatif kota ya dibandingkan dengan pulau-pulau terluar lain di Indonesia karena dekat dengan Jakarta. Banyak mereka tuh yang takut untuk ikut-ikut dalam kasus ini kalau mereka nggak punya backingan yang kuat. Jadi menurut aku semakin terbuka kenapa para saksi yang baru muncul seperti Ismail, Adi, Purnomo, dan lain-lainnya itu memilih Kang Deddy. Menurut aku sudah sangat tepat ya kalau mereka misalkan melaporkan keterangannya tersebut atau kesaksiannya tersebut ke petugas kepolisian. Mungkin aja tidak akan menjadi seperti ini, karena nanti takutnya malah dipelintir-pelintir oleh oknum, dibuat seolah-olah keterangannya bohong. Kan itu juga tidak menutup mata ada sebagian yang masyarakat tuh curiga ke arah sana, karena kalau udah lapor ke oknum-oknum penyidik takutnya malah disalahartikan. Ini juga yang terjadi dari sebagian masyarakat yang berpikir kayak kesaksian dari Kavi dan juga bapaknya Pasren. Jelas-jelas menurut para terpidana yang saat itu tentang isu bahwa mereka tuh malam kejadian nginap di rumahnya Kavi, itu diputar balikan semuanya bahwa mereka tidak menginap di sana. Kavi cuma bilang bahwa saya tuh udah pulang setelah dari rumahnya Bu Nining, warungnya tepatnya, itu jam 9-an malam saya pulang tidur. Setelah itu saya nggak tahu lagi kegiatan mereka berada di mana. Tapi terlepas tentang isu tersebut ya, kan jam 9 malam mereka sudah terpisah, kemudian mereka ke rumah Hadi dulu, baru ke rumahnya Kavi, versi dari para terpidana beserta sejumlah saksinya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah dengan catatan yang merupakan hasil ekstraksi SMS atau
atau alat telekomunikasinya Vina yang dikeluarkan oleh kuasa hukumnya Saka Tatal kan, ini ada komunikasi terakhir jam 10 lebih 14 menit ya malam itu, bahwa ternyata Vina sama Eki itu memang masih bersama, masih hidup, dan Vina itu ngajak si Widi untuk datang, untuk ngumpul-ngumpul bareng sama teman-temannya. Bahkan si Vina juga menawarkan, kalau kau mau, yaudah nih ada yang ngejemput kamu nanti. Tapi kan ditolak sama Widi. Itu udah sangat valid sekali data-datanya, karena berdasarkan ini yang bagian saintifiknya tuh ya kayak data-data digital, rekaman-rekaman seperti ini adalah salah satu bagian yang scientific, bukti ilmiahnya adalah letaknya di sini. Tentunya tim lawan juga akan bertanya nanti, bagaimana, kapan mendapatkan data ini? Ini yang kita pengen tahu sebenarnya clear-nya. Sebenarnya dari tim kuasa hukum Saka Tatal ini mendapatkan data ekstraksi SMS ataupun juga alat telekomunikasi dari Vina itu kapan didapatkannya? Apakah ini valid atau tidak? Karena ini yang akan diserang oleh tim lawan nanti, kalaupun ternyata itu adalah betul. Tapi aku yakin ya, apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini pasti sudah bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar ngomong di sosial media, kemudian membuat hal-hal yang sifatnya hanya ya dugaan yang hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja. Dan kalau kita lihat dari Ibtu Rudiana saat ini pun, saat ini kan kalau kita lihat terakhir beritanya bahwa Ibtu Rudiana itu sejak 5 hari atau seminggu yang lalu itu sudah diperiksa di Mabes Polri, dan sampai saat ini pun kuasa hukumnya masih belum clear apakah Ibtu Rudiana itu ditahan ataukah masih bebas. Karena ini bagian yang kita sedang nantikan, dan masyarakat itu juga sepertinya pengen melihat bahwa Ibtu Rudiana itu harusnya dinonaktifkan dulu. Bahkan ada sejumlah mantan jenderal ya atau purnawirawan yang bilang bahwa kasus Sambo aja dinonaktifkan dulu nih sebagai polisi aktif, baru nanti dilakukan penyidikan. Nah, kayaknya ini mau mengarah melihat bahwa tim khusus yang telah dibentuk Mabes Polri ini dugaannya akan segera menonaktifkan Ibtu Rudiana agar bisa menjalankan penyidikan yang akan cukup memakan waktu. Pada saat nanti dinonaktifkan misalnya seperti itu, bukan berarti dia bersalah, tapi paling tidak secara prosedural ini akan ngebantu tim khusus untuk melakukan penyidikan lebih mendalam. Karena kalau Ibtu Rudiananya masih tetap aktif kan, dia sebagai Kapolsek kan ya, harus menjalankan tugas-tugasnya juga. Nanti akan menjadi alibi, aduh saya nggak bisa nih pemeriksaan hari ini karena saya ada keperluan A, B, C, dan D. Nah kalau dinonaktifkan, itu kan sudah tidak ada alasan lagi, 100% fokus Ibtu Rudiana akan diperiksa oleh tim khusus. Ini mengarahnya sudah ke arah-arah mau ending sih teman-teman. Mudah-mudahan endingnya ini berakhir sesuai dengan fakta dan kebenarannya, bukan sekedar jago-jagoan antara kuasa hukum, siapa yang cerdas, siapa yang pinter. Karena susah ya, karena sekarang ini bagian yang cukup penting adalah bagaimana masing-masing kuasa hukum menyampaikan hal-hal yang data-data tersebut dikemas dalam sesuatu hal yang sifatnya meyakinkan yang mulia hakim nanti. Sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.